PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-329 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Padepokan Tengger diliputi kesunyian malam yang sangat mencekam. Empu Bajil diam-diam meninggalkan ruangan tidur yang telah disediakan untuknya. Dia berjalan mengendap-endap menuju ke rumah kediaman gurunya, Wong Agung. Sementara itu, Jana Lelung bergegas menemui kakak seperguruannya, Sudra Palong. Sudra Palong adalah murid perguruan Segara Geni yang tertua setelah Empu Bajil pergi beberapa tahun yang lalu. Dan Jana Lelung adalah murid yang kedua. Ada apa, Jana Lelung?
Aku melihat gejala-gejala yang mencurigakan, Kakang Sudrapalong. Kakang Bajil tidak ada di dalam ruangan tidurnya. Biasanya dia berlatih sendirian di halaman belakang Jana Lelung. Tidak ada, Kakang. Aku sudah memeriksanya kemana-mana. Aku curiga dia merencanakan sesuatu yang kurang baik. Mengapa kau berpikiran begitu? Bukankah Kakang Bajil sudah diampuni oleh guru? Dan dia sudah berjanji di depan guru, juga di depan kita semuanya, bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya di masa-masa yang lalu. Dia sudah bertobat. Aku tidak percaya bahwa Kakang Bajil benar-benar bertobat, Kakang Sudrapalong. Belum lama dia pernah menanyakan sesuatu yang menjadi rahasia perguruan kita. Apa itu? Dia menanyakan di mana guru menyimpan kitab-kitabnya, khususnya kitab Aji Segara Geni. Apa benar dia bertanya begitu padamu? Aku tidak berdusta, Kakang. Aku berkata yang sesungguhnya. Waktu itu, aku tidak bersedia memberinya jawaban. Tapi dia terus mendesak. Dia memancing-mancing terus. Akhirnya, aku terpancing juga, Kakang. Secara tidak sadar, aku mengatakan di mana guru menyimpan kitab-kitabnya. Kau sembrono sekali, Jana Lelung. Tidak seharusnya kau mengatakannya. Tempat untuk menyimpan kitab-kitab guru menjadi rahasia perguruan. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Hanya aku, kau, dan guru sendiri yang tahu kitab itu disimpan. Murid-murid yang lain tidak boleh ada yang tahu. Apalagi orang dari luar. Iya. Aku juga menyesal sekali, Kakang. Aku telah terlanjur mengatakannya. Di mana sekarang guru berada? Guru sedang berada di sangkar pemujaan. Beliau sedang bersamadi. Mungkin menjelang fajar nanti, guru baru akan turun dari samadinya. Kalau begitu, marilah kita cari Kakang Bajil. Kita yang harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa, Jana Lelung. Aneh sekali. Pintunya dikunci dari dalam, Kakang Sudrapalong. Jangan-jangan kau salah lihat, Jana Lelung. Jangan-jangan Kakang Bajil sedang tidur di dalam. Tidak, Kakang. Aku berani memastikan Kakang Bajil tidak ada di dalam ruangan tidurnya. Kalau memang begitu, bagaimana pintu ini bisa dikunci dari dalam? Ya, entahlah, Kakang. Tadi lampunya masih menyala, tapi sekarang nampaknya sudah padam. Tadi saya mengintip dari sela-sela dinding dan Kakang Bajil tidak ada di ruangan tidurnya. Sudahlah, kita dobrak saja pintu ini. Kau mundur ke sana, Jana Lelung. Ya, aku akan menjebol pintu ini. Coba nyalakan lampunya, Jana Lelung. Aku tidak bisa melihat apa-apa dalam keadaan gelap begini. Baik, Kakang. Jana Lelung kemudian mengeluarkan batu api. Dia menggosok-gosokkan batu api itu sehingga memercikkan api. Selanjutnya dia menyalakan lampu yang berada di sudut ruangan. Seketika ruangan menjadi terang. Lihat, Kakang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Pasti. Pasti Kakang Bajil telah merencanakan sesuatu yang kurang baik. Lihat, Jana Lelung. Lihat ke atas. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dia telah melobangi atap ruangan tidurnya. Lihat,
Pasti dia telah meloloskan diri dari atap rumah ini. Ayo Jana Lelung, jangan sampai terlambat. Kita harus segera menemukan Kakang Bajil. Kalau sampai terjadi apa-apa, guru pasti akan marah sekali dan kita yang harus bertanggung jawab. Rupanya ruangan yang diceritakan oleh Jana Lelung. Ruangan untuk menyimpan kitab-kitab perguruan Aji Segara Geni. Banyak sekali kitab yang ada di ruangan ini. Tapi aku tidak akan mengumpulkan kitab-kitab yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada hubungannya dengan tujuanku. Hanya satu kitab yang kuinginkan. Kitab Aji Segara Geni. Kitab tuntunan untuk memperdalam dan menguasai secara sempurna Aji Segara Geni. Kitab itulah yang harus segera kutemukan. Empu Bajil segera melangkah dan tangannya meraba ke sana kemari. Ruangan tidak cukup terang. Hanyalah remang-remang oleh cahaya yang memancar dari sebuah pelita kecil di sudut. Kitab apa ini? Kitab tuntunan untuk mempelajari tentang berbagai macam penyakit. Wah, aku tidak bercita-cita menjadi seorang tabib. Aku tidak membutuhkan kitab seperti ini. Kembali Empu Bajil melangkah mengitari ruangan, sambil tangannya terus meraba ke sana kemari, mencari kitab yang dimaksudkan. Tapi sudah lebih dari 12 kitab diamatinya. Ternyata tidak satu pun di antara mereka merupakan kitab yang diinginkan. Empu Bajil kelihatan sangat kecewa. Kok tidak ada? Di mana itu kitab Aji Segara Geni disimpan? Jangan-jangan kitab itu tidak disimpan di ruangan ini. Jangan-jangan kitab itu disimpan di ruangan tidur guru. Tapi menurut Jana Lelung, semua kitab berada di ruangan ini. Hei, dinding kayu itu mencurigakan sekali. Coba aku akan memeriksanya. Nah, aku tahu. Ruangan ini pasti berhubungan dengan ruangan yang lain. Pasti di balik dinding kayu itu masih ada ruangan lain. Dan ruangan itu memang sengaja dirahasiakan. Kalau memang benar demikian, aku yakin kitab Aji Segara Geni tersimpan di ruangan sebelah. Ya, baiklah. Akan kucongkel dinding kayu ini. Empu Bajil kemudian memungut sebilah parang yang tergeletak di atas lantai. Lalu dia bergerak perlahan-lahan. Ujung parang dimasukkan ke sela-sela dinding kayu. Selanjutnya Empu Bajil berusaha untuk mencongkel. Waduh, tebal sekali dinding kayu ini. Baiklah, akan kucoba lagi. Benar bukan? Masih ada ruangan lain yang dirahasiakan. Nampaknya ruangan ini merupakan sebuah lorong goa. Aku tahu. Ruangan ini berada di bawah bukit karang di belakang rumah kediaman guru. Iya. Aku harus cepat-cepat menemukan kitab Aji Segara Geni.
Karena ruangan itu cukup gelap, Empu Bajil menyambar lampu di dinding ruangan sebelumnya. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan menyusuri lorong ruangan. Lorong itu cukup panjang, kurang lebih panjangnya 20 batang tombak. Dan memang benar apa yang dikatakan Empu Bajil. Lorong atau ruangan itu berada di bawah bukit karang, di belakang rumah kediaman Wong Agung. Empu Bajil merasa sangat girang. Begitu tiba di ujung lorong, dia melihat sebuah peti berukiran indah. Peti itu terletak di atas lempengan batu. Dia yakin kitab Aji Segara Geni berada di dalam peti itu. Oh, celaka, Kakang. Ada seseorang telah memasuki ruangan ini. Pasti dia telah bermaksud mencuri kitab-kitab. Hati-hati, Jana Leluh. Kalau memang dia adalah Kakang Bajil, kita harus berhati-hati menghadapinya. Kemampuan Kakang Bajil tidak berada di bawah kita. Lihat, Kakang. Dia pun telah menemukan pintu rahasia menuju lorong sebelah. Ayo cepat, Kakang. Kita susul dia. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Begitu melihat peti berukir, dia yakin bahwa kitab Aji Segara Geni berada di dalam peti itu. Perlahan-lahan Empu Bajil meletakkan lampu dinding di lantai lorong. Kemudian dia melangkah menghampiri peti. Tangannya gemetar ketika memungut peti. Ternyata peti itu sama sekali tidak dikunci. Empu Bajil segera membuka peti. Akhirnya kutemukan juga kitab Aji Segara Geni. Aku yakin dengan kitab Aji Segara Geni, Arya Kamandanu akan dapat dengan mudah kubinasakan. Dan selanjutnya aku akan menjadi pendekar tanpa tanding. Murid-murid perguruan Tengger ini semuanya goblok. Mereka begitu saja menaruh kepercayaan kepadaku. Dan rupanya guru pun tidak sulit untuk dikecoh. Mereka semuanya percaya kepada omonganku. Dan itu salah mereka sendiri. Sekarang perguruan Tengger akan kehilangan sebuah buku yang berharga. Jangan sentuh kitab itu, Kakang. Empu Bajil segera membalikkan punggungnya. Dan dia melihat Sudra Palong dan Jana Lelung berdiri dengan tegar menghadapinya. Adi Sudra Palong. Kau keterlaluan sekali, Kakang Bajil. Rupanya kau masih belum sembuh dari penyakitmu yang lama. Kau tidak bisa dipercaya. Sabar, Sudra Palong. Jangan terburu nafsu. Kau telah menyalahgunakan kepercayaan guru, Kakang Bajil. Dan itu sangat disayangkan. Mengapa kau berkata begitu, Jana Lelung? Guru telah mengampunimu, Kakang. Bahkan guru telah berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahanmu di masa lalu.
Kau pun sudah berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahanmu itu. Hingga guru bersedia menerimamu kembali menjadi siswa. Tapi, mengapa kau masih sampai hati melakukannya, Kakang Bajil? Apa yang telah kulakukan? Kau jangan mungkir, Kakang Bajil. Bukankah kau bermaksud mencuri kitab Aji Segara Geni? Siapa itu yang mencuri? Lihatlah, aku sama sekali belum menyentuh kitab ini. Kalau kami tidak segera datang, kau pasti akan mencuri kitab itu. Kau tidak perlu menyangkal, Kakang Bajil. Kedokmu sudah terbuka. Kami sudah tahu. Ternyata kau datang ke perguruan Tengger ini bukan untuk menyesali perbuatan-perbuatanmu, melainkan hanya untuk mencuri kitab Aji Segara Geni. Aku tidak bisa membiarkan kalian menuduhku begitu keji. Siapa itu yang mencuri? Aku datang ke tempat ini hanya sekedar untuk melihat-lihat isi kitab Aji Segara Geni. Sama sekali bukan mau mencuri. Kakang Bajil, kalau kau ingin melihat-lihat isi kitab Aji Segara Geni, kau harus minta izin guru. Jana Lelung, guru sedang bersemedi. Aku tidak ingin mengganggunya. Kalau begitu, kau harus menunggu guru selesai bersemadi. Kau tidak bisa keluar masuk seenakmu di ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan rahasia. Tidak seorang murid pun diperkenankan masuk, kecuali kami berdua. Ingat, Jana Lelung, aku pun murid perguruan Tengger. Bahkan aku adalah murid tertua. Itu dulu, Kakang Bajil. Sekarang kau belum lagi menjadi murid. Guru belum mengukuhkanmu menjadi muridnya kembali. Nah, karena itu kau tidak bisa bebas berkeliaran di tempat ini. Bahkan guru menugasi kami agar kami selalu mengawasi gerak-gerikmu. Kalau memang demikian, maafkanlah aku, Sudra Palong. Maafkan aku juga, Jana Lelung. Cepat kembalikan peti itu ke tempatnya semula, Kakang Bajil. Dan selanjutnya kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan guru. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu, Sudra Palong. Tapi maaf, aku membutuhkan kitab ini. Kurang ajar. Kata-katamu benar-benar tidak bisa dipegang, Kakang Bajil. Kau culas, kau curang. Ayo Adicana Lelung, kita tangkap dia. Kita tangkap dan kita bawa menghadap guru. Mari, Kakang Sudra Palong. Sudra Palong dan Jana Lelung segera menyergap Mpu Bajil. Mpu Bajil berkelit ingat. Dia bertarung sambil mengempit peti yang berisi kitab Aji Segara Geni. Pertarungan di dalam lorong terjadi dengan sengit. Tapi nampaknya Mpu Bajil kurang siap menghadapi dua murid perguruan Tengger itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaannya sudah menjadi terdesak. Karena kepepet, Mpu Bajil segera mengerahkan ilmunya, Aji Segara Geni, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menghantam pintu lorong di bagian ujung. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pintu lorong seketika jebol, dan Mpu Bajil segera melompat, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Sudra Palong dan Jana Lelung terus mengejar. Mereka berkejaran di dalam gelap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Mpu Bajil akan berhasil mencuri kitab Aji Segara Geni? Dan apakah Jana Lelung serta Sudra Palong akan berhasil menangkapnya? Dan bagaimana pula dengan guru mereka, Wong Agung sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung
bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap 19 bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-330 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, Burhan Abe sebagai Wong Agung,
dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Terjadilah pertarungan sengit antara murid-murid Padepokan Tengger. Jana Lelung dan Sudra Palong terus menyergap Empu Bajil. Empu Bajil berusaha membentengi serangan-serangan lawannya sambil melindungi peti yang berisi kitab Aji Segara Geni. Setelah pertarungan menginjak jurus yang ke-16, nampak Empu Bajil mulai keteter. Beberapa kali tendangan ataupun jotosan Sudra Palong maupun Jana Lelung sempat bersarang di tubuhnya. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil memutuskan untuk mengeluarkan Aji Segara Geni. Dan secepat kilat, telapak tangan Empu Bajil menghantam pintu lorong di bagian ujung. Kau tidak mungkin menghindar dari kejaran kami, Kakang Bajil. Nah, lebih baik kau menyerah saja. Iya, menyerahlah Kakang. Dan marilah kita menghadap guru bersama-sama. Tidak, Jana Lelung. Dan kau Sudra Palong. Kalian tidak bisa memaksaku menyerah. Aku sudah bertekad untuk memiliki kitab Aji Segara Geni. Itulah sebabnya aku mau datang ke Padepokan Tengger ini. Kalau begitu kau telah meliciki kami, Kakang Bajil. Terserah apa yang akan kau katakan mengenai diriku, Sudra Palong. Begitulah keadaanku. Apakah itu jelek, apakah itu bagus, itulah keadaan Empu Bajil. Sekarang kalian mau apa? Sayang sekali, Kakang Bajil. Kami terpaksa tidak bisa menghormatimu sebagai saudara tua seperguruan. Dan kami tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan Padepokan Tengger ini dengan membawa kitab Aji Segara Geni milik guru. Cepat serahkan kitab itu, Kakang Bajil, atau kami akan bertindak lebih jauh. Dengar, Jana Lelung dan kau Sudra Palong. Aku sudah bersusah payah mencuri kitab ini. Dan sekarang kitab ini sudah berada di dalam tangan. Dan aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kalau kau menginginkannya, kalian menginginkan kitab ini kembali ke tempat semula. Ayo, rebutlah dari tangan Empu Bajil. Itu berarti kau menantang perang tanding kepada siswa-siswa Padepokan Tengger. Ayo Adi Jana Lelung, kita layani tantangannya. Ayo Kakang Sudra Palong, jangan biarkan seorang pencuri tengik mengotori perguruan kita. Ya! Kembali pertarungan sengit terjadi. Kali ini Empu Bajil bertarung dengan lebih leluasa karena gelanggang pertarungan yang lebih bebas terbuka. Sambil terus menjepit peti berisi kitab Aji Segara Geni, Empu Bajil berusaha membentengi tubuhnya dari gempuran-gempuran Sudra Palong dan Jana Lelung. Sambil sekali waktu dia mengirimkan pukulan ataupun tendangan balasan, Empu Bajil berusaha mencuri kelengahan lawan-lawannya. Tapi sudah hampir 20 jurus berlalu, pertahanan Jana Lelung dan Sudra Palong tetap rapat. Memang mereka adalah murid-murid paling berbakat di antara murid-murid yang lain di Padepokan Tengger. Tidak secuil pun Empu Bajil menemukan celah yang dapat dipergunakan untuk memasukkan pukulan. Lama-kelamaan, Empu Bajil menjadi penasaran dan kesal. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan dan pertarungan seketika terhenti. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu,
man mosia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Guru, ampun guru. Apa yang terjadi, Sudra Palung? Dan kau, Jana Lelung, mengapa kalian malam-malam berada di tempat ini? Ampun guru, Padepokan Tengger telah kemasukan seorang pencuri. Pencuri? Aneh sekali. Apa yang ingin dicuri dari Padepokan Tengger? Sepertinya kita tidak memiliki barang-barang yang berharga. Bukankah demikian, Bajil? Maaf, Guru. Kau tidak perlu gugup, Bajil. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Mestinya kau sudah mempersiapkan segala-galanya. Kau pun harusnya siap untuk menanggung segala akibatnya. Ampun, Guru. Saya mengaku bersalah. Bajil. Ya, Guru. Apa yang kau jepit di dalam ketiakmu itu? Ampun, Guru. Ampun, beribu ampun. Saya mengaku bersalah. Kau harus menjawab pertanyaanku dengan baik, Bajil. Aku bertanya padamu, apa yang kau jepit di dalam ketiakmu itu? Ayo, jawab. Ampun, Guru. Ini, Guru, sebuah peti. Maksud saya peti ini berisi kitab Aji Segara Geni. Jadi kau bermaksud mencuri kitab Aji Segara Geni? Hah? Bajil, apa kau tidak punya mulut lagi sekarang? Di mana lidahmu? Di mana suaramu yang buruk dan membosankan itu? Ampun, Guru. Ini saya serahkan kembali kitab Aji Segara Geni. Bukan itu yang kumaksudkan, Bajil. Kau benar-benar murid yang tidak tahu aturan. Apa pernah selama ini aku mengajarimu menjadi seorang pencuri, Bajil? Tidak, Guru. Guru tidak pernah mengajari saya menjadi seorang pencuri. Lalu dari mana kau belajar menjadi seorang pencuri? Hah? Tidak usah kau jawab. Simpan saja jawaban itu dalam hatimu sendiri. Jelas kau belajar dari pikiran-pikiranmu yang gelap. Perbuatan mencuri adalah perbuatan orang yang mempunyai pikiran-pikiran gelap. Baiklah, Bajil. Mana kitab Aji Segara Geni? Ku minta kembali. Ini, Guru. Sekali lagi saya mohon ampun. Saya menyesal sekali. Saya menyesal telah berani mencuri kitab kepunyaan Guru. Empu Bajil kemudian perlahan-lahan menyerahkan peti kepada gurunya, Wong Agung. Wong Agung atau Jana Mahadwija segera menyambar peti dan menyerahkannya kepada Sudra Palong. Sudra Palong? Iya, Guru. Kembalikan peti ini ke tempatnya semula. Dan kau, Jana Lelung. Iya, Guru. Kembalilah ke pendokmu. Kalian berdua tidak usah turut campur urusan ini. Biarlah Bajil, aku sendiri yang akan menangani. Iya, Guru. Kami mohon diri. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mosia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala
19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Badil. Ya, Guru. Sebenarnya, aku sama sekali tidak suka kau panggil sebagai guru. Telingaku risih mendengar mulutmu menyebutku sebagai guru. Tapi karena memang kau dulu adalah muridku, maka baiklah. Aku akan berusaha menekan perasaanku. Aku akan berusaha menghadapimu secara bijak. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya tujuanmu kembali ke Padepokan Tengger ini, Bacil? Ampun, Guru. Sekarang ini saya sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Akhir-akhir ini pikiran saya seringkali gelap. Pikiran gelap mudah menjadi sahabat setan. Ya, teruskan, Bacil. Saya mempunyai kesulitan besar, Guru. Dan saya merasa tidak mampu keluar dari kesulitan itu. Itulah sebabnya saya kembali kepada Padepokan Tengger. Apakah kesulitanmu itu ada hubungannya dengan ilmu kanuragan? Iya, Guru. Ada hubungannya. Aku tahu. Kau pasti mempunyai seorang musuh besar yang susah kau kalahkan. Bukankah demikian? Benar, Guru. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan saya merasa tidak mampu mengalahkannya. Bukankah kau mempunyai Aji Segara Geni? Aji Segara Geni yang selama ini saya kuasai ternyata tidak banyak membantu saya untuk mengalahkannya, Guru. Dia memang pendekar pilih tanding. Dan sekarang, apa rencanamu? Ya, saya harus berbuat apa lagi, Guru? Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semula saya mengira setelah dapat mencuri kitab Aji Segara Geni, saya akan dapat menyempurnakan Aji Segara Geni milik saya. Tapi ya, beginilah, Guru. Saya tidak tahu apa lagi yang akan saya lakukan, Guru. Kalau misalnya kau dapat menambah penguasaanmu terhadap Aji Segara Geni, apakah kau bermaksud kembali menantang musuh besarmu itu? Ampun, Guru. Dia memang musuh besar saya. Saya merasa kehadiran saya di muka bumi ini tidak ada artinya sebelum saya dapat mengalahkannya. Saya merasa malu, Guru, sebagai salah seorang siswa Padepokan Tengger. Jangan kau hubung-hubungkan persoalan pribadimu dengan Padepokan Tengger. Lancang sekali mulutmu. Aku tidak pernah mengajarimu mencari musuh. Aku tidak pernah mengajarimu berkelahi melawan sesama hidupmu. Kau tidak pantas menyeret-nyeret Padepokan Tengger ke dalam persoalan pribadimu. Ampun, Guru. Saya telah salah ucap. Maafkan saya, Guru. Ya, aku sudah dapat melihatnya, Bacil. Wajahmu memang membiaskan bara api dendam yang sukar dipadamkan. Nampaknya pendekar yang menjadi musuhmu itu selalu menghantuimu siang malam. Jadi, jikalau sekiranya kau dapat meningkatkan penguasaanmu terhadap Aji Segara Geni, kemungkinan besar kau bermaksud membunuh musuh besarmu itu. Bukankah demikian? Ya, Guru. Saya memang bertekad membunuhnya. Saya tidak akan dapat hidup tenang sebelum saya dapat membunuhnya. Bahkan saya tidak akan dapat mati dengan tenang sebelum saya dapat membunuh musuh besar saya itu. Begini, Bajil. Kalau kau hanya ingin menambah penguasaanmu terhadap Aji Segara Geni, kau tidak perlu memiliki kitabnya. Aku dapat memberimu pelajaran-pelajaran sehingga kau dapat lebih menguasai Aji Segara Geni. Ya, Guru. Tapi apakah Guru bersedia? Dengarkan, Bajil. Kalau misalnya kau sudah dapat menguasai secara lebih sempurna Aji Segara Geni, apakah kau yakin akan dapat membunuh musuh besarmu itu? Itu sudah pasti, Guru. Saya pasti akan dapat membunuhnya. Jangan gegabah, Bacil. Ingatlah, mati dan hidupnya seseorang bukan berada di bawah wewenang kita sebagai manusia. Apa kau percaya hukum ini? Iya, saya percaya, Guru.
Nah, kalau kau percaya hukum ini, mengapa kau begitu bernafsu ingin membunuh musuh besarmu itu? Mengapa kau tidak memilih sikap yang lain, yang lebih masuk akal? Kalau kau memang percaya kepada hukum nasib, kau tidak perlu bersusah payah mencari tambahan ilmu untuk membunuh seseorang. Kalau memang nasibnya orang itu akan mati di tanganmu, ya, dengan ilmu semut pun, niscaya dia akan bisa kau bunuh. Sebaliknya, sekalipun kau mempunyai ilmu sebesar gajah atau sebesar gunung Anakan, usahamu sia-sia saja kalau memang nasib orang itu tidak akan mati di tanganmu. Bagaimana, Bajil? Bagaimana? Maaf, Guru. Saya sudah menduga bahwa Guru tidak akan bersedia memberikan tambahan ilmu kepada saya. Bukan begitu, Bajil. Kapan saja dan di mana saja aku bisa memberikan tambahan ilmu kepadamu. Mau ilmu apa? Lebur seketi, cokro manggilingan, beraja musti, beraja lamatan. Ilmu apa yang kau minta? Kau jangan salah paham, Bajil. Aku ini gurumu. Walaupun perbuatanmu sudah berkali-kali mengecewakan hatiku, aku adalah tetap gurumu. Kau pernah dilahirkan oleh wadah ini, Padepokan Tengger. Jadi sudah dengan sendirinya aku tidak boleh terlalu pelit kepadamu. Sekarang, aku tantang kau, Bajil. Malam ini juga, aku akan penuhi permintaanmu. Apa yang kau inginkan dariku, dari Wong Agung, dari Jana Mahadwija. Ampun, Guru. Guru adalah sesembahan saya. Guru adalah orang tua saya. Kalau boleh saya memohon, untuk kali ini saja, berilah saya tambahan ilmu Aji Segara Geni, Guru. Apakah dengan ilmu itu, saya akan dapat membunuh musuh besar saya itu? Itu adalah soal nanti. Yang penting saya harus dapat meningkatkan penguasaan saya terhadap Aji Segara Geni. Demikianlah permohonan saya, Guru. Saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kalau sekiranya Guru meluluskan permohonan saya ini. Bagus, bagus. Sekarang kau berdiri, Bajil. Ayo, cepat berdiri. Empu Bajil menuruti kata-kata gurunya. Dia segera bangkit dan berdiri. Mereka sekarang berdiri berhadap-hadapan. Angin malam terus berhembus mengibarkan pakaian mereka. Wong Agung diam sesaat lamanya, sementara Empu Bajil menunggu apa yang akan dikatakan oleh gurunya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Baiklah, Bajil. Tapi hanya sekali ini saja. Dan aku tidak mempunyai maksud-maksud yang lain. Aku hanya menunaikan tugas dan kewajibanku sebagai guru. Mungkin aku telah salah menuntunmu. Mungkin aku telah keliru memberikan bimbingan kepadamu. Dan aku akan bertanggung jawab, Bajil. Baiklah. Mulai malam ini, kau datang ke tempat ini. Aku akan mengajarkanmu langsung jurus-jurus untuk menguasai Aji Segara Geni. Guru, maaf Guru. Apakah saya tidak salah dengar? Tidak, Bajil. Tidak. Kau tidak salah dengar. Kau memang muridku yang paling brengsek. Tapi sebenarnya, aku pernah menyayangimu, Bajil. Aku pernah menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Aku sangat menyesalkan perbuatan-perbuatanmu.
Tapi aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Mudah-mudahan saja kesempatan ini dapat memberimu pelajaran yang berharga. Dan ingat, Bajil, kelemahanmu yang paling utama adalah nafsu membunuh yang terlalu besar. Hal itu bisa menimbulkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Inilah yang perlu kau camkan. Selesai berkata, kemudian Wong Agung membalikkan punggungnya. Dan sebentar kemudian, tubuhnya sudah berkelebat lenyap di telan kegelapan. Sesaat lamanya, Empu Bajil termenung di tempatnya berdiri. Guru, benarkah apa yang dikatakan guru? Benarkah guru akan memberiku tambahan jurus-jurus aji Segara Geni? Kalau memang benar, cita-citaku pasti akan tercapai. Suatu saat nanti, aku pasti akan dapat membunuh Arya Kamandanu dan merebut pedang miliknya. Empu Bajil kemudian perlahan-lahan melangkah meninggalkan lereng bukit. Dia terus berjalan menyusuri semak belukar menuju ke arah padepokan Tengger di atasnya. Malam semakin larut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah benar-benar Wong Agung bermaksud memberikan tambahan aji Segara Geni kepada Empu Bajil? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya, Tutur Tinular, dalam episode ke-12 yang akan datang dengan judul Naga Puspa Kresna. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinular.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-331 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Abe Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil sangat gembira. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa Wong Agung, guru besarnya dalam hal olah kanuragan, bersedia memberikan tambahan ilmu pukulan Sigara Geni. Namun begitu, di balik kegembiraannya, hatinya menjadi sedikit was-was. Wong Agung tahu bahwa dia bermaksud mencuri kitab atau buku aji Sigara Geni. Mestinya dia memperoleh hukuman yang berat. Tapi mengapa Wong Agung justru menunjukkan sikap yang lain dari biasanya? Dia bukannya memperoleh hukuman, bahkan Wong Agung bersedia memberikan tambahan ilmu. Apa sebenarnya maksud guru? Apakah memang guru bersungguh-sungguh mau memberikan tambahan ilmu? Tapi biasanya guru tidak pernah berdusta. Dia selalu berkata benar. Baiklah, akan kutunggu barang sesaat. Empu Bajil lalu menghampiri sebongkah batu dan duduk di atasnya. Kabut sudah sejak sore tadi turun dari puncak Gunung Tengger, merambat ke lereng-lereng di bawahnya. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, dan gurunya masih belum juga muncul, Empu Bajil menjadi gelisah. Jangan-jangan guru hanya ingin mempermainkan diriku. Sampai sekarang guru masih belum juga datang. Atau barangkali guru ingin mencoba tekadku. Tapi seharusnya guru sudah tiba. Malam sudah larut. Sampai kapan aku harus menunggu di tempat ini? Jangan-jangan guru tidak bersungguh-sungguh. Dan kalau memang demikian, maka harapanku akan musnah di tengah jalan. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Empu Bajil mendengus keras. Dia menjadi kesal. Dia merasa dipermainkan oleh gurunya. Tapi mendadak jantungnya seperti berhenti berdenyut ketika menoleh ke arah samping kiri, di bawah gundukan batu padas berwarna putih. Dia seperti melihat sosok tubuh manusia tengah duduk bersila. Dia masih ragu-ragu. Benarkah itu sosok tubuh manusia? Ataukah hanya sebongkah batu yang mirip sosok manusia? Perlahan-lahan Empu Bajil mendekati bongkahan batu padas berwarna putih. Dengan hati berdebar-debar, Empu Bajil terus melangkah mendekati sosok tubuh manusia yang tengah duduk bersila. Dia masih belum yakin
bahwa sosok tubuh itu adalah manusia. Dia berusaha untuk membuka matanya lebih lebar. Pada saat jaraknya tinggal 3 langkah, Empu Bajil tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia melihat sosok tubuh itu bergerak. Guru, sosok tubuh itu sama sekali tidak menyahut. Empu Bajil semakin bertambah penasaran. Dia melangkah lebih dekat. Pada saat itulah sosok tubuh itu berdiri. Mengapa kau datang terlambat, Bajil? Guru, maafkan saya, Guru. Saya kira Guru belum tiba. Sudah sejak tadi saya duduk bersila di tempat ini. Saya datang lebih awal darimu, Bajil. Maafkan saya, Guru. Kalau begitu memang saya terlambat. Sekali lagi, aku ingin mendengar ketegasanmu, Bajil. Ketegasan dalam hal apa, Guru? Duduklah. Dengar, Bajil. Ya, Guru. Aku tidak pernah mengajarkan dendam kepada murid-muridku. Seorang pendekar yang gampang menaruh dendam, maka dia tidak bakalan mampu tampil sebagai pendekar yang tangguh. Darahnya akan cair, dagingnya lembek, tulang-tulangnya rapuh, dan ototnya tidak ulet. Dendam membuat seseorang menjadi lemah dengan sendirinya. Dari mana kau belajar mendendam pada seorang, Bajil? Ampun, Guru. Saya bukannya menaruh dendam. Saya hanya ingin... maksud saya hanya tidak ingin kehadiran saya disepelekan. Siapa yang telah menyepelekan kehadiranmu? Barangkali pendekar yang bernama Arya Kamandanu, Guru. Kalau kau tidak pernah menyepelekan kehadiran orang lain, bagaimana orang lain sampai bisa menyepelekanmu? Itu sama sekali tidak masuk akal, Bajil. Kau jangan coba-coba membohongi aku. Ampun, Guru. Kalau memang sekiranya Guru keberatan memberikan tambahan ilmu, saya pun tidak apa-apa. Tapi terus terang, saya mempunyai urusan besar yang harus saya selesaikan dengan pendekar yang menjadi musuh besar saya itu. Ringkas kata, kau tidak bisa tenang sebelum dapat membunuhnya. Bukankah demikian? Benar, Guru. Saya memang sudah bertekad untuk membunuhnya. Atau sayalah yang akan terbunuh. Baiklah. Selesaikan sendiri apa yang menjadi urusanmu. Aku tidak mau ikut campur, Bajil. Jadi bagaimana, Guru? Jangan khawatir. Semalam aku sudah berjanji akan memberikan tambahan ilmu kepadamu. Dan janjiku itu pasti akan kutepati. Terima kasih, Guru. Terima kasih sekali atas pengertian, Guru. Baiklah. Sekarang, ayo, ikut aku. Baik, Guru. Bajil, sekarang coba. Aku mau melihat sampai sejauh mana penguasaanmu terhadap Aji Segara Geni. Baik, Guru. Empu Bajil kemudian memasang kuda-kuda. Kedua belah lengannya diangkat tinggi, kemudian diputar-putar bagaikan kitiran. Selanjutnya kedua belah telapak tangannya bersatu, dan kedua belah telapak kakinya menggosok-gosok tanah. Tubuh Empu Bajil seketika menjadi bergetar. Sementara itu Wong Agung hanya diam saja mengawasi dari tempatnya berdiri. Guru besar Padepokan Tengger itu kelihatan sangat tenang. Saya sudah siap melepaskan Aji Segara Geni, Guru. Di depan itu ada sebongkah batu. Jadikanlah sebongkah batu itu sasaran. Baik, Guru. Aji Segara Geni! Iya!
Cukup, Bajil. Ternyata penguasaanmu terhadap Aji Segarageni cukup bagus. Ampun, Guru. Saya memperoleh semua ini dari kemurahan hati Guru. Kau tidak perlu merendah di depanku. Kau tahu, cara merendah seperti itu justru sangat memuakkan karena terlalu berlebihan. Sekarang, lihatlah Bajil. Aku akan memberimu contoh pukulan Aji Segarageni yang tatarannya setingkat lebih tinggi. Belah tangannya di depan dada. Sambil tengadah ke angkasa, dia memutar-mutar kedua belah tangannya. Kemudian sama halnya seperti yang dilakukan Empu Bajil, kedua belah kaki Wong Agung menggosok-gosok tanah. Seketika tanah menjadi kosong dan mengeluarkan asap keputih-putihan. Empu Bajil terperanjat. Tiba-tiba saja udara di sekitarnya terasa sangat panas. Dia segera mundur beberapa langkah dan melihat gurunya menghampiri sebongkah batu besar. Wong Agung melihat sebentar sebongkah batu besar di hadapannya. Dan setelah berkomat-kamit sebentar, dia menetak sebongkah batu di bagian bawahnya. Dan begitu Wong Agung membalikkan tubuhnya untuk menghampiri Empu Bajil, sebongkah batu itu pun ambrol. Bagaimana, Bajil? Luar biasa, Guru. Saya hampir tidak percaya dengan penglihatan saya. Guru hampir tidak memukul sebongkah batu itu. Guru hanya menetaknya perlahan. Tapi tiba-tiba batu itu ambrol, hancur berkeping-keping dan runtuh. Maaf, Guru. Apakah Guru menggunakan Aji Segarageni untuk menghancurkan sebongkah batu itu tadi? Mengapa tidak? Nanti, setelah aku berikan tambahan ilmu, kau juga akan dapat melakukan hal yang serupa. Terima kasih, Guru. Terima kasih atas kemurahan hati Guru. Saya berjanji akan mentaati segala perintah Guru. Maaf, Guru. Kapan Guru akan memberikan tambahan ilmu kepada saya? Malam ini juga. Sekarang, duduklah kembali. Baik, Guru. Sekarang, tirukan apa yang aku ucapkan, Bajil. Tirukan tanpa kesalahan. Tirukan sama persis seperti apa yang kukatakan. Baik, Guru. Siro Ratu Ninggeni. Siro Ratu Ninggeni. Siro Angwasani Laku Ninggeni. Siro Angwasani Laku Ninggeni. Jagat Iro Jagat Geni. Jagat Iro Jagat Geni. Langit Iro Langit Geni. Langit Iro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Ya, cukup, Bajil. Itulah mantra untuk menciptakan pukulan Aji Segarageni seperti yang baru saja kuperlihatkan kepadamu. Tapi ketahuilah, Bajil, mantra hanyalah sekumpulan kata-kata. Dan sekumpulan kata-kata itu tidak akan ada artinya jika seseorang tidak memberikan bobot terhadap sekumpulan kata-kata itu tadi. Jadi, yang penting bukan mantranya, melainkan bobot manusianya. Tapi mantra pun tidak bisa dianggap remeh, karena mempunyai manfaat untuk merangsang indera-indera kita. Mantra mempunyai semacam kekuatan gaib untuk memancing sukma atau jiwa kita, supaya kita mampu menimbulkan daya cipta yang besar.
Kau tahu apa yang kumaksudkan dengan daya cipta? Belum, Guru. Apakah daya cipta itu, Guru? Daya cipta adalah kekuatan diri pribadi kita. Daya cipta adalah pemusatan pikiran kita kepada pusat pikiran yang bernama teleng cipta. Nah, Bacil, supaya lebih jelas, marilah ikut aku. Wong Agung kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan tebing yang banyak terdapat bongkahan-bongkahan batu padas. Empu Bacil mengiringi di belakangnya. Mereka berdua terus menuruni lereng dan mereka berjalan dengan berdiam diri. Empu Bacil sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana oleh gurunya. Setelah kurang lebih 8 pal jauhnya, Wong Agung membelokkan langkahnya ke arah kiri menuju ke sebuah sendang. Sendang adalah sebuah telaga kecil. Kau nanti akan mengerti apa yang kumaksudkan dengan daya cipta, Bacil. Sekarang, lihatlah apa yang kulakukan. Wong Agung perlahan-lahan turun ke arah sendang. Kedua belah kakinya dicelupkan sebatas lutut. Empu Bacil masih belum bisa menduga apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Untuk sesaat lamanya, dia duduk menunggu. Wong Agung terus menjulurkan kakinya ke arah sendang, sementara kedua belah tangannya bersedekap di depan dadanya. Nah, Bacil, coba mendekatlah kemari. Ya, Guru. Cobalah kau berendam di tepian sendang ini. Ayo, Bacil. Mengapa kau masih berdiri di situ? Cepat turunlah. Berendamlah di tepian air sendang ini. Berendam di dalam air sendang sebatas leher. Akhirnya, Empu Bacil merapatkan lututnya dan tubuhnya segera menggigil oleh dinginnya air sendang. Ada apa, Bacil? Dingin sekali, Guru. Dingin sekali. Dingin sekali air sendang ini. Coba rasakan sekali lagi, Bacil. Kupikir air sendang ini tidak terlalu dingin. Loh, kok sekarang berubah? Aneh sekali, Guru. Sekarang tidak begitu dingin. Air sendang ini tiba-tiba saja menjadi hangat. Apakah sebenarnya yang terjadi, Guru? Apakah sendang ini memang seringkali menunjukkan keajaiban alam? Orang yang tidak mempunyai kepercayaan atau keyakinan memang mudah sekali diombang-ambingkan oleh rasa heran. Cobalah, rasakan sekali lagi, Bacil. Kupikir sekarang air sendang ini tidak lagi hangat. Loh, benar, Guru. Air sendang ini tiba-tiba menjadi panas. Tidak lagi hangat. Air sendang ini menjadi bertambah panas. Semakin panas. Masa, Bacil? Panas bagaimana? Bagaimana air sendang ini tiba-tiba berubah menjadi panas? Panas sekali, Guru. Saya tidak tahan, Guru. Aduh, panas sekali. Panas sekali air sendang ini. Saya tidak tahan, Guru. Saya tidak tahan. Panas. Empu Bacil karena tidak tahan merasakan panas, segera melompat ke tepian sendang. Sementara itu, Wong Agung masih enak-enak duduk sambil mencelupkan kakinya ke air sendang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Apakah Empu Bajil akhirnya akan dapat memperoleh tambahan aji segara geni dari gurunya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kaman, kau masih juga tidak percaya bahwa aku menjadi ayah. Messi, maafkan aku, Messi. Messi. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Seri ke-332 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Habib Burhan sebagai Wang Agung, Bang Jeger sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Itu Wang Agung membawa Empu Bajil ke sebuah sendang yang terletak di sebelah timur Padepokan Tengger. Sendang adalah sebuah telaga kecil. Luasnya tidak lebih dari 2 petak atau 2 krosa sawah. Sendang itu bernama Sendang Rati Maya, yang artinya kumpulan air yang terdiri atas nafsu-nafsu lahiriah. Wang Agung duduk di sebuah batu di tepian sendang sambil mencelupkan kedua belah kakinya sebatas lutut. Sementara itu Empu Bajil berendam di tepian sendang. Semula Empu Bajil merasakan tubuhnya menggigil kedinginan.
Tapi mendadak air sendang berubah menjadi hangat. Empu Bajil terkejut. Rasa hangat itu tidak berlangsung lama. Saat berikutnya dia seperti berendam dalam sebuah kuali raksasa yang berisi air mendidih. Aduh, panas sekali, Guru. Panas sekali. Ada apa, Bajil? Mengapa kau tiba-tiba meloncat ke tepian sendang? Saya tidak tahan panasnya, Guru. Air sendang tiba-tiba berubah menjadi panas sekali. Seperti air mendidih. Tubuh saya bisa melocot semua. Itulah kekuatan daya cipta, Bajil. Setiap manusia dibekali oleh daya cipta ini. Tetapi hanya sebagian kecil di antara muridku yang bisa mengembangkannya. Apakah Guru tengah bermain sihir? Tidak. Sudah aku katakan bahwa hal ini dapat kulakukan karena daya cipta. Coba sekarang ambilkan aku sepotong dahan kering. Baik, Guru. Empu Bajil melompat meninggalkan tepian sendang. Tubuhnya menyurup ke dalam semak-semak belukar. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dan mengulurkan sepotong dahan kering kepada gurunya. Ini, Guru. Apa yang akan Guru lakukan? Untuk apa dahan kering itu? Lihatlah, Bajil. Ini pun bisa kulakukan karena daya cipta. Tiba-tiba berubah menjadi bara api yang bernyala-nyala. Itulah Aji Segara Geni yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Aji Segara Geni memang hebat. Lalu kapan Guru akan menambah penguasaan saya terhadap Aji Segara Geni? Kau memang orang yang tidak sabaran, Bajil. Baiklah. Aku akan berusaha untuk mempercepat kematanganmu dalam mendalami Aji Segara Geni. Kau masih ingat mantra yang pernah kuajarkan padamu kemarin malam? Masih, Guru. Nah, sekarang turunlah kembali ke dalam sendang. Berendamlah sebatas leher. Selanjutnya, ingatanmu harus tertuju kepada apa saja yang kukatakan. Aku akan memberimu tuntunan dan pengajaran kesempurnaan Aji Segara Geni. Baik, Guru. Tunggu, Bajil. Kau tidak bisa langsung turun seperti itu. Kau harus lebih dulu mencopot seluruh pakaian yang kau kenakan. Baik, Guru. Saya akan melaksanakan segala perintah Guru. Empu Bajil kemudian mencopot bajunya, melemparkannya ke atas ranting pohon perdu. Setelah itu dia mencopot kain yang melilit di pinggangnya. Semuanya, Bajil. Semua pakaian yang kau kenakan harus ditanggalkan. Tidak boleh ada selembar benang pun menutupi tubuhmu. Harus telanjang bulat, Guru. Kerjakan saja apa yang kuperintahkan padamu, Bajil. Baik, Guru. Baik. Empu Bajil kemudian melorotkan pakaian bawahnya, lalu mencampakkannya di atas batu di tepian sendang. Sekarang Empu Bajil benar-benar sudah telanjang bulat. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil mirip sekali dengan orang gila yang kesasar di tengah hutan. Tapi nampaknya Empu Bajil sudah benar-benar bertekad untuk menyempurnakan Aji Segara Geninya. Dia sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Dia sudah tidak ambil peduli lagi. Selanjutnya, Bajil. Baik, Guru. Aturlah pernapasanmu sebaik-baiknya. Dan rasakanlah dinginnya air sendang. Rasakanlah sehingga dingin itu meresap ke dalam tulang belulangmu, ke dalam daging kulitmu, ke dalam sukmamu. Baik, Guru. Saya akan melaksanakan perintah Guru. Bajil kemudian memejamkan matanya rapat-rapat dan dia mulai mengatur pernapasannya. Selanjutnya dia merasakan dinginnya air sendang.
Dingin itu pun menyusup ke tulang sumsumnya, menyusup ke dalam daging kulitnya, menyusup ke dalam sukmanya. Nah, sekarang mulailah mengucapkan mantra-mantra dalam hati. Siro Ratuning Geni, Siro Panguasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni. Mendadak lenyap dinginnya air sendang, dan tubuh Empu Bajil menjadi hangat dan nikmat sekali. Kehangatan itu meresap melalui pori-pori tubuhnya. Perutnya hangat, dadanya hangat, wajah dan rambutnya pun ikut hangat. Telinganya hangat, dan mendadak Empu Bajil seperti mendengarkan suara dari kejauhan. Suara itu semula sayup-sayup, kemudian perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Empu Bajil terkejut, sepertinya dia mendengar suaranya sendiri. Dan suara itu adalah suara mantra-mantra yang baru saja diucapkannya dalam hati. Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni, Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni, Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni. Apa yang kau rasakan sekarang, Bajil? Saya merasa tubuh saya hangat sekali, Guru. Apa yang kau dengar mengiang-ngiang di kedua belah telingamu? Saya mendengar suara mantra-mantra. Suara itu adalah suara hati nuranimu sendiri. Suara itu sebenarnya adalah suaramu sendiri. Kau tidak perlu takut mendengarnya. Sekarang ini, kau sudah memasuki alam teleng cipta. Alam daya cipta. Letaknya berada di pusat dahimu. Disitulah sebenarnya tempatnya cakra manggiling. Disitulah sebenarnya tempatnya roda alam semesta ini berputar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Nah, sekarang mentoslah. Naiklah ke tepi sendang, Bajil. Baik, Guru. Ya, berhenti. Dan tetap berdiri di situ, Bajil. Apa kau bisa mendengar kata-kataku, Bajil? Saya dapat mendengarnya dengan baik, Guru. Bagus. Sekarang lihatlah. Tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada sebongkah batu hitam yang sangat keras. Batu itu berasal dari inti lahar gunung berapi. Batu hitam seperti itu jenisnya sudah sangat langka. Batu itu jauh lebih keras dibandingkan sepotong logam baja. Sekarang coba, pukullah batu hitam itu dengan telapak tanganmu. Dan marilah kita lihat apa yang terjadi. Baik, Guru. Empu Bajil kemudian berpaling ke arah batu hitam. Sesaat lamanya dia menatap batu hitam yang sebesar kerbau di depannya.
Kemudian secepat kilat dia meloncat, dan telapak tangannya menghantam batu hitam tepat di bagian tengahnya. Bagaimana, Bajil? Kau lihat sendiri kehebatan Aji Segara Geni. Dengan terus-menerus berlatih, mempertajam indramu, mempererat hubunganmu dengan suara-suara gaib dari seberang sana, maka kekuatanmu akan menjadi lebih dahsyat lagi. Terima kasih, Guru. Terima kasih atas wejangan-wejangan Guru. Dan terima kasih atas kemurahan hati Guru. Karena Guru telah memberikan tambahan ilmu kepada saya. Duduklah baik-baik, Bajil. Aku akan memberikan sedikit pesan kepadamu. Ya, Guru. Saya siap mendengarkan. Sekarang, kau sudah dapat menguasai Aji Segara Geni secara lebih baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 14 hari, kau sudah mampu menyerap seluruh pelajaran-pelajaran yang saya berikan. Itu sebagai tanda bahwa sesungguhnya kau adalah seorang pendekar yang berbakat besar. Maaf, Guru. Barangkali bukan saya yang berbakat, tapi gurulah yang berbakat mengajari saya. Sudahlah, sudah. Aku tidak mau lagi mendengar kata-kata merendah seperti itu. Sekarang, dengarkanlah perkataanku. Seperti yang sudah kukatakan kepadamu beberapa hari yang lalu, sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma atau Batara Wisnu, belum tentu kau akan mampu membunuh musuh besarmu. Karena sesungguhnya musuh besarmu ada di dalam hatimu sendiri. Ingat, Bajil, kau boleh menaruh dendam setinggi langit, sedalam lautan. Kau boleh menimba ilmu ke segala penjuru. Tapi bukan kau yang menentukan mati hidupnya seseorang. Bahkan kau sama sekali tidak berwenang untuk menentukan perjalanan nasibmu sendiri. Kukira cukup, Bajil. Bukankah kau sudah tidak sabar lagi untuk meninggalkan lereng Tengger ini? Maaf, Guru. Saya memang tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya mohon pamit, Guru. Pergilah, Bajil. Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan dariku. Sekarang pergilah. Tapi ingat baik-baik, kesempatan ini hanya kau peroleh sekali saja. Aku tidak akan mau mengulanginya lagi. Kalau misalnya kau menemui kegagalan, jangan lagi kembali ke lereng Tengger. Ampun, Guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Guru. Sekarang saya mohon diri, Guru. Empu Bajil menyembah gurunya 3 kali berturut-turut. Kemudian dia berdiri, dan selanjutnya tubuhnya lenyap di balik kegelapan lereng-lereng Tengger. Untuk sesaat lamanya, Wong Agung masih duduk bersila di atas sebongkah batu. Tiba-tiba dia merasa sedih melihat perilaku salah seorang muridnya yang dianggapnya telah tersesat jalan. Bajil, Bajil, mengapa kau menempuh jalan seperti itu? Tidak tahukah kau bahwa bencana besar bisa menimpa dirimu karena kau telah menempuh jalan yang sangat Padepokan Tengger tidur terlelap dalam mimpi bersama kabut yang turun dari puncak Gunung Tengger. Rumah-rumah kediaman atau pondok-pondok tempat para cantrik tinggal kelihatannya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan lagi. Setelah bekerja keras sepanjang hari, nampaknya para cantrik sekarang istirahat di dalam biliknya masing-masing.
rumah kediaman Wong Agung atau Guru Jana Mahadwija masih terbuka pintu serambinya. Sudra Palong dan Jana Lelung duduk mengobrol di serambi depan, sambil menikmati makanan ala kadarnya. Tak lama kemudian, mereka melihat kehadiran Wong Agung. Kedua murid kesayangan itu segera bangkit dan memberi hormat kepada gurunya. Sedang apa kalian di sini? Kami sedang membicarakan Kakang Bajil, Guru. Iya, Guru. Bagaimana perkembangannya sekarang, Guru? Dia sudah pergi. Dia sudah memperoleh apa yang diinginkannya. Dan sekarang dia sudah pergi. Kalian berdua tidak perlu memikirkannya lagi. Bajil sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Saya mendengar ada nada-nada kesedihan di dalam kata-kata Guru. Ada apa sebenarnya, Guru? Apakah yang telah terjadi antara Guru dan Kakang Bajil? Iya. Bajil telah memojokkan aku. Aku terpojok. Dan akhirnya aku terpaksa memberikan tambahan Aji Segara Geni kepadanya. Jadi, sekarang ini penguasaan Aji Segara Geni yang dimiliki Kakang Bajil sudah bertambah besar, Guru. Dia memang murid berbakat. Sayang sekali dia tidak dapat menggunakan bakatnya sebagaimana mestinya. Jadi Guru telah meluluskan permintaannya dengan memberikan tambahan ilmu Segara Geni. Maaf Guru. Apakah hal itu tidak berbahaya, Guru? Apa maksudmu, Saudara Palong? Guru pasti sudah mengetahui sikap dan watak Kakang Bajil. Dengan memiliki Aji Segara Geni yang begitu dahsyat, dia pasti akan menjadi lebih sewenang-wenang terhadap para pendekar biasa. Iya, kau benar, Saudara Palong. Dengan memberikan tambahan ilmu Segara Geni kepadanya, seolah-olah aku seperti memberikan mainan pisau yang sangat tajam kepada seorang bocah. Pisau itu bukan hanya bisa berbahaya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berbahaya untuk orang lain. Tapi sudahlah, hal itu sudah terjadi. Sekarang, marilah kita kembali hidup seperti biasa di Padepokan Tengger. Lupakan saja kehadiran bekas muridku itu. Selesai berkata, Wong Agung kemudian melangkah menuju ke ruangan tengah. Sementara malam semakin larut dan Padepokan Tengger menjadi sangat lengang. Hanya kabut dan angin malam yang dingin sekali waktu bertiup membuat daun-daun pohon bernyanyi kecil. Nyanyian gunung yang tidak pernah berubah sejak dulu kala. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Empu Tong Bajil setelah memperoleh tambahan Aji Segara Geni dari gurunya? Dan apakah dia akan mampu membunuh Arya Kamandanu kelak di kemudian hari? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.